damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang malam hari ini masih memberikan kesempatan bagi kita Jemaat Gemim Dunia di Kolom 4 untuk kita beribadah kolom. Dan sebagaimana kesepakatan kita kemarin, kalau di keluarga yang bersangkutan ada bapaknya, maka itu langsung sekaligus dengan ibadah Pria Kombapa Kolom 4. Jadi malam hari ini juga ibadah Pria Kombapa atas nama Bapak Kris Kombokal. Ibadah kita malam hari ini akan dipimpin yang terkasih Ibu Pendeta Trimawanti Bu Intana Sarjana Teologi. Dan dalam persiapan mari kita berdiri, kita menyanyi alahan. Bagai hujan yang lebat, umatmu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu malam hari ini. Kami Jemaat Gemim Yudia Pal 2 di Kolom 4 melaksanakan ibadah kolom sekaligus dengan ibadah Pria Kombapa. Kami bermohon kepadamu biarlah Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam hari ini yang akan dipimpin yang terkasih Pendeta Trimawanti Wolintana Sarjana Teologi. Kami bermohon kepadamu Bapa biar kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita angkat satu doa. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah kolom dan ibadah Pria Kombapa Kolom 4 tertahbislah hanya di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita sambil kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa dalam ketulusan dan kesadaran akan kasih setia-Mu Tuhan. Maka kami datang menghadap kekudusan-Mu. Engkau tahu segala perbuatan salah yang kami lakukan terhadap Engkau, terhadap sesama kami, bahkan pun terhadap diri kami sendiri. Tak jarang kami mengabaikan kebenaran agar kepentingan kami terlayani. Untuk itu kami bermohon ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan. Kami banyak mengkritik dan mengumbar nafsu, mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya kami katakan dan kami lakukan. Kami kerap gagal untuk menguasai akan kehidupan kami dari bentuk-bentuk dosa yang hadir dalam kehidupan kami. Kami hanya ingin dihormati, dihargai, dicintai, dan dikasihi. Tetapi kami juga suka menyepelekan orang lain dan melakukan perbuatan tanpa hormat, tanpa cinta, dan kasih terhadap sesama kami. Apapun Tuhan kesalahan, bentuk dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, yang kami lakukan terhadap anggota keluarga kami, suami kami, istri kami, orang tua ataupun anak-anak kami, Tuhan sangat mengetahuinya. Karena itu kami datang memohon belas kasihan-Mu, kami datang memohon pengampunan-Mu Tuhan. Engkau baharui kehidupan kami, Engkau kuduskan kami Tuhan, supaya kami terus layak di hadapan Tuhan untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang di sorga. Dan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menyebut diri kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya sisa hidup yang kami miliki boleh kami pakai untuk selalu melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki
dan Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Putra Allah, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Mari kita, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami, Engkau yang bertata dalam hidup kami, Engkau yang menguasai seantero kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk disapa oleh-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Maka kami memohon dan meminta kepadamu ya Tuhan Yesus, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan kami untuk memahami, untuk mengerti firman Tuhan yang hendak dibentangkan, supaya setelah kami dapat memahami firman dan kebenaran-Mu itu dapat kami lakukan, dapat kami wujud nyatakan dalam sikap dan perilaku hidup kami sebagai orang-orang yang mengaku dengan iman Yesus Kristus adalah Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sedia menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menjadi pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, bahkan bahan perenungan bagi kita sebagai keluarga Gemim. Di minggu yang berjalan ini, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, khususnya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat-ayat genap. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dan dapat kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus berseru segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita yang agung. Dia juga
adalah Tuhan kita, seperti tema perenungan kita sebagai warga Gemim berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang patut berterima kasih karena Tuhan yang baik telah menganugerahkan kesempatan bagi kita sebagai jemaat kolom 4 untuk ada lagi dalam persekutuan ibadah kolom, sekaligus juga dalam ibadah pria kolom Bapa. Dan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di saat ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dan mengapa sampai Rasul Paulus ini menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi? Itu semua karena yang pertama, karena jemaat yang ada di Filipi ini dibangun oleh Rasul Paulus, oleh karena pekabaran Injil yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi, sehingga berdirilah atau terbangunlah gereja atau orang-orang Kristen yang ada di jemaat yang ada di kota Filipi. Dan salah satu tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi adalah untuk memberikan nasihat, untuk menguatkan iman mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka yang berimankan Yesus yang adalah Tuhan itu benar-benar mau menunjukkan sikap dan pola hidup mereka yang sebenarnya, bukan hanya sekedar pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka juga harus dapat menunjukkan sikap dan perilaku hidup mereka meneladankan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Supaya itu juga yang akan membuat mereka supaya tetap ada dalam satu persekutuan yang utuh. Oleh karena Rasul Paulus dengan ada suratnya ini, dia mau memberikan nasihat supaya mereka hidup dalam sehati, sepikir, seia, sekata. Sebab dengan kepentingan diri sendiri, dengan mementingkan keegoisan diri mereka masing-masing, bahkan pun dengan adanya persoalan antara pelayan-pelayan yang ada di jemaat Filipi, itu akan membuat jemaat yang ada di Filipi itu akan mengalami perpecahan. Oleh karena itulah maka surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, diperuntukkan oleh jemaat yang ada di sana. Kepedulian dari Rasul Paulus inilah yang mau kita lihat bagaimana bahaya perpecahan oleh karena keegoisan, oleh karena suka dipuji, dan oleh karena mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan banyak orang. Nah, untuk itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi agar mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan wujud saling mengasihi dikatakan dalam ayat 2, dengan hidup sehati sepikir, dalam kasih, dalam satu jiwa, dan dalam satu tujuan. Sehati sepikir artinya bahwa mereka hendaklah berusaha untuk hidup saling memahami satu dengan yang lainnya, dengan tetap memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Rasul Paulus. Satu kasih artinya mereka saling mengasihi dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka akan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Satu tujuan artinya bahwa mereka akan hidup sesuai dengan ajaran yang telah mereka terima sejak semula dari Rasul Paulus, dan mereka tidak akan pernah menyimpang dari ajaran-ajaran baru yang muncul pada saat itu. Dan Rasul Paulus juga mendorong supaya jemaat mereka dapat memahami
bahwa mereka semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Walaupun di tengah-tengah berbagai karunia-karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka masing-masing, tetapi mereka semua sama di mata Tuhan. Dan setiap umat Tuhan berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota jemaat yang lain. Sehingga ketika mereka boleh melihat kebersamaan yang akan tercipta, itu akan membuat mereka saling melayani, saling mengasihi, saling menolong, karena mereka telah menerima kasih karunia dari Kristus Yesus. Ayat kelima dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini merupakan penghubung antara ayat 1 sampai 4 dengan ayat 6 sampai 11, yaitu dasar dari orang percaya yang melakukan ajaran dari Rasul Paulus, yaitu dengan meneladani Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi dasar agar persekutuan akan tetap terus tercipta di tengah-tengah jemaat yang ada, sehingga tidaklah terjadi perpecahan. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang sama di sini kita dilihat oleh orang percaya dan dapat meniru Yesus Kristus untuk merendahkan diri dan menjauhkan kesombongan, menjauhkan sikap keangkuhan, bahkan mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, nilai-nilai apakah yang terdapat dalam Yesus Kristus yang dapat diperhatikan, yang dapat dipelajari oleh orang percaya, sehingga Rasul Paulus mengajak, menasihati jemaat Filipi supaya meneladani Yesus Kristus. Dalam ayat 6 sampai ayat 8 sangat jelas di sana diungkapkan. Ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini Rasul Paulus sangat jelas, dia mau menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan. Tetapi walaupun dia adalah Tuhan, dia tak mempergunakan itu sebagai alasan untuk tidak merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Selanjutnya ayat 7 dikatakan di sini bahwa dia mengosongkan dirinya, yang artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia rela untuk menanggalkan kealahannya, keistimewaannya sebagai Allah itu sendiri, sehingga ia mengambil serupa dengan manusia, menjadi manusia tetapi juga menjadi seorang hamba, yang artinya bahwa bukan hanya penampakan saja dia menjadi seorang hamba, tetapi secara nyata dia sungguh-sungguh menjadi manusia dan menjadi hamba. Ayat ini juga mau memberikan penjelasan kepada kita. Itulah kerendahan hati dari seorang Yesus yang adalah Tuhan. Ayat 8 dalam pembacaan Alkitab ini, ia merendahkan diri taat sampai mati di kayu salib. Ayat ini mau menunjukkan bagaimana kerelaan hati Yesus untuk mengorbankan segenap kehidupannya hanyalah untuk menunaikan visi Allah untuk keselamatan manusia dan dunia. Ayat 9 sampai dengan ayat 11 dalam pembacaan Alkitab ini, di sana mau menggambarkan bagaimana Tuhan Allah itu sendiri sangat meninggikan Yesus. Dan dia mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dan segala yang ada bertekuk lutut kepadanya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Allah meninggikan dia di tempat yang paling tinggi karena dia mau merendahkan dirinya untuk mengikuti, untuk taat dan setia pada perintah dari Allah Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, bagaimana
supaya kita tahu? Bagaimana supaya kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang pertama yang harus kita ingat, bahwa dalam Alkitab dikatakan, Alkitab yang adalah firman Tuhan telah menyatakan itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti dalam pembacaan Alkitab kita di ayatnya yang terakhir. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan karena sifat-sifat dari Yesus itu sendiri. Seperti apa sifat Yesus? Seperti Yesus itu Maha Tahu, Yesus itu Maha Kasih, Yesus itu Maha Kudus, dan Dia juga Maha Kuasa. Nah, dari sifat-sifat ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Dia adalah Tuhan. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya, yang mengimani Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar perkataan bahwa sejak kecil orang menjadi orang Kristen, orang percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Dia itu benar-benar Tuhan, bahwa Dia itu Allah sendiri. Bukan hanya demikian, tetapi lebih daripada itu, dengan pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, mau menghentar kita juga untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan juga akan menjadikan kita yang mengimani Dia, supaya kita akan selalu melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui. Yesus adalah Tuhan, mengajak kita semua yang mengaku dengan iman, supaya marilah kita selalu menyembah Dia melalui doa dan ibadah-ibadah kita, baik pribadi, keluarga, tetapi juga dalam persekutuan seperti yang boleh tercipta di malam hari ini. Tekunlah kita untuk beribadah dan menyembah Dia sebagai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan seluruh kehidupan kita fokus kepada Yesus yang adalah Tuhan sebagai pusat persekutuan kita. Karena Yesus adalah Tuhan, maka teruslah kita mengenali pribadinya dan kehendaknya. Pelajarilah dengan tekun firman Tuhan, karena di sanalah kita akan banyak menemukan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup dalam pikiran, dalam tutur kata, tetapi juga dalam tindakan kita. Maka firman Tuhan itu pula yang akan terus menguasai kehidupan kita, sehingga kehidupan yang kita jalani tetap ada kekuatan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena Yesus adalah Tuhan juga, biarlah kita yang akan selalu memberikan ruang dan waktu di hati kita yang paling dalam, supaya Dialah yang akan terus bertakhta di hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sadar ataupun tidak sadar, terkadang kehidupan yang kita jalani, yang bertakhta di dalam hati kita bukan Kristus, tetapi justru seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau jemaat yang ada di Filipi. Oleh karena keegoisan, oleh karena kepentingan diri kita sendiri, oleh karena kepentingan kita pribadi, yang menggeser kedudukan Yesus yang adalah Tuhan di hati kita, sehingga menduakan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dari firman Tuhan ini, orang diajak supaya mari tukar posisi, orang jadikan keegoisan itu di bawah dari takhta Tuhan Allah di dalam Yesus, supaya hanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan sajalah yang akan menguasai segenap kehidupan kita, segenap kerja dan pelayanan kita,
dan supaya kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita akan menikmati bagaimana keberkatan Tuhan dan rahmat yang Dia karuniakan bagi setiap kita yang mengaku percaya hanya kepada Tuhan. Mari orang nyatakan pengakuan iman kita dengan mewujud nyatakan tetap terus ada dalam persekutuan yang utuh, sehati sepikir, seia sekata. Apalagi orang baru mau melangkah untuk melanjutkan lagi tanggung jawab pelayanan, baik sebagai pelayan khusus UPK Bipra, bahkan pun orang sebagai anggota jemaat. Orang tetap ada dalam satu persekutuan yang utuh di dalam Tuhan, supaya orang tetap bergandengan tangan untuk mewujudkan semua program pelayanan yang hendak kita lalui di tahun 2023. Bapak Penatua, Bapak Diaken tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri untuk melakukan semua kegiatan program pelayanan yang ada tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari semua pelayan UPK Bipra, tetapi juga dari orang sebagai anggota jemaat. Tetapi tetap adalah selalu kebersamaan di dalam Tuhan, sehingga boleh tercipta kehidupan yang rukun, yang penuh kasih, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, semoga inilah yang akan tetap terus orang pegang teguh untuk berjalan bersama-sama dan bersama-sama berjalan dalam orang menapaki kehidupan di tahun rahmat Tuhan ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, menolong kita semua, baik para pelayan, untuk orang sebagai anggota jemaat, untuk tetap terus maju bersama, untuk tetap berjuang bersama, dan orang percaya yang orang buat itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus yang selalu ditinggikan, dimuliakan, sebagaimana Allah Bapa di sorga memuliakan dan meninggikan Yesus di dalam kehidupan umat manusia. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, bahkan pun memberkati bersama. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sembahkan hidupku harimu di hatiku yang engkau pulihkan, nadamu juga ku berikan. Mari kita berdoa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami, patutlah kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, yang tetap terus berkarya di tengah-tengah kehidupan yang kami hidupi sampai saat ini. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan, karena kebaikan-Mu lah Tuhan, sehingga persekutuan ibadah kolom 4 dan persekutuan ibadah pria kaum bapa kolom 4 boleh terlaksana di malam hari ini. Seberapapun kami yang boleh Tuhan hadirkan ada dalam persekutuan ibadah di saat ini, kami percaya akan membuat hatimu bersukacita, bergembira, karena dengan segenap hati kami masuk di hadirat Tuhan. Kami menyatukan hati dan iman kami dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu malam ini.
Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan di malam hari ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya dengan pengakuan iman kami sebagai orang-orang percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu pun yang akan memotivasi kami untuk selalu ada dalam kebersamaan, ada selalu dalam kekompakan, sehati, sepikir, seia, sekata, dalam satu kasih di dalam Tuhan. Sehingga itu akan menjauhkan kami dari kesombongan, dari keangkuhan, dari pementingan diri sendiri. Bahkan kami selalu akan saling menopang, saling menunjang, saling membantu satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kasih Tuhan yang hadir untuk mempersatukan kami terus sebagai jemaat Yudea Paldua yang ada di kolom 4. Ya Bapa Sorgawi, Engkau tetap terus juga akan membuat kami dalam suka duka kehidupan yang kami jalani, supaya kami akan selalu mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan itu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Walaupun susah kehidupan yang kami jalani, dengan berbagai persoalan hidup yang kami hadapi, tetapi dengan iman kami meyakini bahwa Engkau Tuhan Allah yang hidup, mampu untuk memberikan kami kekuatan untuk melewati berbagai kesulitan, berbagai musim kehidupan yang akan maupun yang nanti kami hadapi. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, Engkau juga yang akan membuat kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang ada di jemaat kolom 4, supaya kami yang diberikan tugas, yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kami yang tak terus diberi berkat secara utuh oleh Tuhan, untuk dapat bekerja, untuk dapat melayani dengan gaya hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dan mampukanlah kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk terus menunaikan tugas kami, dapat menuntun orang-orang percaya untuk hidup sesuai dengan pola Kristus Yesus. Karena Dia yang telah memberikan teladan yang baik untuk kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan, kami juga telah memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang telah kami persembahkan, dari kelebihan kami pun dari kekurangan kami. Tuhan, persembahan ini kami tahu akan dipakai untuk dapat terus menopang berbagai tugas gereja-Mu yang bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah jemaat kami, di wilayah sampai di tingkat sinodal. Kami yang telah memberi persembahan, itu berarti kami telah mengambil bagian untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami terus Tuhan untuk tetap terus tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu mempersembahkan yang terbaik kepadamu, karena Engkau Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mempersembahkan yang terbaik untuk kehidupan dan keselamatan kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau yang akan memberkati kami sebagai pelayan khusus yang ada di kolom 4. Bapak Penatua Kris Hembokau bersama Bapak Diaken Jevi Delaru pun Penatua Yunita Tumor Pengilala. Hamba-hambamu ini dipercayakan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Tuhan, tolonglah mereka pribadi, Tuhan, tolonglah mereka bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, yang tentunya akan terus menopang, yang akan tetap terus ada dalam kebersamaan untuk menjalankan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Diberkatilah juga UPK Bifra dan tim doa yang ada di dalamnya, supaya di tahun pelayanan kedua 2023 semakin rajin, semakin tekun, tetap memiliki sukacita dan semangat di dalam melayani Tuhan, dalam suka duka anggota jemaat yang kami layani di kolom 4.
Tuhan, kami percaya segala yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan pun akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Demikian juga dengan semua keluarga, dengan semua anggota jemaat yang ada di kolom 4, diberkati selalu oleh Tuhan. Dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan setiap hari, berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kami. Hidup rukun dan damai antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak, seisi rumah tangga kami, kiranya tetap terus berpaut hanya kepada Tuhan. Tetap terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan kami, satu-satunya dalam kehidupan kami, menjadi andalan dalam kehidupan, kerja, karya, pengabdian, dan pelayanan kami. Ya Tuhan Bapa Surgawi, bila kami saat ini ada dalam berbagai kesulitan, berbagai persoalan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan, kami bawa semuanya itu ke hadapan Tuhan. Sambil kami bermohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami tetap bertabah hati. Kami tetap meyakini bahwa setiap doa yang terpanjatkan naik ke hadirat Tuhan, didengar dan dijawab dengan cara dan waktu Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati kami yang bersuka cita, kami yang mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Kami juga mau menyerahkan hari-hari, bahkan perjalanan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kami, dengan berbagai rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan hadir di atasnya untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Berdoa kami Tuhan untuk suami, istri, orang tua, anak-anak kami yang jauh dari kehidupan kami, oleh karena pekerjaan mereka, usaha mereka, oleh karena studi mereka, oleh karena berbagai tanggung jawab yang harus mereka lakukan, sehingga terpisah dengan jarak dan waktu dengan kami yang ada di tempat ini. Tuhan tolonglah, sebagaimana Engkau memberkati dan menolong kami yang ada di sini, Tuhan juga yang akan memberkati dan menolong mereka yang ada di sana. Semua tugas tanggung jawab mereka boleh mereka lakukan dengan tetap terus mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa di saat ini, terlebih khusus untuk UPK Priakom Bapa. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Mereka akan tetap terus ada dalam satu persekutuan yang utuh di dalam Tuhan untuk melayani setiap Priakom Bapa dengan berbagai program-program yang ada, baik di kolom maupun di tingkat jemaat. Semua kami Tuhan yang boleh beribadah di saat ini, kiranya ada dalam keberkatan Tuhan untuk menapaki kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani. Diberkatilah juga keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga Penatua Homokau Pangemanan. Memberkati Bapak Penatua, memberkati Ibu Rita, memberkati juga anak kekasih, orang tua, bahkan semua sanak keluarga yang ada di dalamnya. Sehat-sehat dalam mereka Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, peliharalah mereka. Tuhan beri berbagai keberhasilan dalam setiap rencana-rencana mereka, dalam setiap kerja, usaha, dan pelayanan yang mereka lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kehidupan kaum keluarga di tempat ini kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan. Biar Tuhan sajalah yang selalu menjadi andalan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Biarlah suka duka kehidupan yang mereka rasakan, yang mereka alami, itu mereka selalu memandang hanya kepada Yesus, selalu memberikan yang terbaik di atas segala rencana dan rancangan dalam kehidupan keluarga Homokau Pangemanan. Ya Bapa Sorgawi, ini kami yang datang berdoa, bersyukur, dan bermohon kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa, doa agung yang telah Engkau ajarkan
kepada semua kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dari kehendak-mu di atas bumi dan surga. Pada hari ini makanan kami yang sudah dan Allah. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan ikut ibadah ini. Angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku serang. Kita mohon berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetaplah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan keluarga Hombo Kau Pangemanan, dalam perjalanan kehidupan pribadi dan persekutuan yang ada di kolom 4, mulai di malam hari ini esok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita akhiri peribadatan malam ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadiran-Mu Bapa di surga. Peribadatan Jemaat Kemim Dunia di Kor 4 malam hari ini, baik ibadah koro maupun ibadah pria Bapa, boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa akan karim kami Ibu Pendeta Rimawanti Wawinta Sarjana Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Bahkan keluarga Darai Wawintana, suami anak, senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah namamu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini, ada pelayanan dari kaum keluarga, biarlah Tuhan memberkati itu, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, bahkan bagi kaum keluarga. Tuhan mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi atas nama Jemaat Julian Ko-4 malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti Wawintana yang telah melayani kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum dari ucapan terima kasih sekaligus dari Kawan Kolom dari Kalokom Bapa, berarti minggu depan satu kali di Kolom di Pak Noldi Sungai. Kom Ibu? Oh, sebentar lagi jatuh. Di mana Kom Ibu? Ibu Penatua. Oh. Baik. Pemuda remaja sudah, anak sekolah minggu disilakan. Pak Nikol, hari Sabtu. Baik, selanjutnya kita ikuti pengumuman yang disampaikan oleh Penatua Bapak Kris Sobokau, sekaligus ucapan terima kasih mewakili kaum kuasa. Disilakan. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena orang boleh baku dapa lagi pada pertemuan yang kedua di ibadah kolom 4 sekaligus ibadah pria pembapa.
karena orang semua bercerita tiap ada ibadah kolom yang ada bapak maka jadwal pria tunggal. Terima kasih khususnya buat Kadin, Ibu Pendeta Rimawanti Mowoitana, keluarga Darai Mowoitana yang menjadi saluran berkat bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak Diaken yang boleh menjadi MC untuk mengarahkan ibadah kita pada malam hari ini. Dan terima kasih buat kita semua, keluarga anggota Jemaat Kolom 4 yang boleh datang beribadah pada malam hari ini. Pertama, pengumuman disampaikan bahwa tadi ada rapat majelis di gereja. Kegiatan yang akan kita lakukan dalam periode mendatang ini, yang pertama adalah pemeriksaan pemegang kas mulai dari diaken sampai bapak, ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, Jumat dan Sabtu 27 dan 28 di Gemim Yudea Padua di Yudea Center lantai 1 sore ya Pak Diaken. Dari jam 9 pagi. Oh, dari jam 9 pagi Sampai jam boleh ke situ. Jadi kalau orang ada waktu di hari pertama cepat-cepat supaya aman. Jadi ini periode pelayanan Juli sampai Desember 2022 yang akan diperiksa oleh badan pemeriksa. Jadi tadi sudah diputuskan. Kemudian tanggal 29 hari Minggu ada acara dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja dalam bentuk figura jam 2 siang. Nah, jadi dia akan mengunjungi semua anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 10. Nah, untuk kolom 4 jadi orang habis gereja pulang rumah buka pintu orang mau masuk. Jadi ada figura sekaligus pencarian dana dari panitia hari raya gereja untuk HUT gereja akan menghadapi HUT jemaat pada tanggal 5 Maret 2023 ini memperingati HUT ke-25 jemaat Gemim Yudea Padua. Selanjutnya untuk ibadah kita pada pertemuan ketiga di rumah keluarga Sumesei bertepatan dengan 5 acara. Hari ulang tahun dari Aldi, hari ulang tahun dari Ibu Aleta, ibadah kolom, dan kombapa ampak kan. Atau iya tuh ampak kan. Jadi itu ya Aldi tanggal berapa kan? dan Aldi Sobai. Dan Aldi Sobai karena 2 hari mau pergi bilang belum keluar. Jadi ini di hari Senin ya, hari Senin tanggal 30 kan. Jadi orang bikin hari Senin tanggal 30. Nah, jadi jadwalnya hari Minggu tapi Senin tanggal 30. Jadi semoga orang boleh baku dapat lagi di tanggal 30 untuk ibadah kolom dan kombapa atas nama Bapak Nol di sini. Dan yang terakhir, silakan tunggu sebentar menikmati sajian yang sudah disiapkan oleh istri yang cakap, Ibu Noviana, karena ini dia ada baking sendiri. Jadi siapa mau bawa pesan? Jadi kita bilang pesan dia bilangnya enggak. Dia mau bikin kita karena siapa tahu boleh membakar ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati.